warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sama-sama. Duduk siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Pak Fuad akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Zaini. Semoga segera diberi kesembuhan ya. Amin. Oke, jadi hari Kamis ini kita bisa bertemu kembali ya, melanjutkan pembelajaran di hari Rabu kemarin. Masih ingat materi di pertemuan hari Rabu kemarin? Masih ingat? Tentang tekanan. Tekanan apa? Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh apa? Oleh massa zat cair, kemudian ada lama daripada suatu titik di dalam zat cair itu sendiri. Kalian pernah nggak memasukkan benda ke dalam suatu zat cair? Pernah. Benda apa? Batu apung. Batu apung. Apa yang terjadi dengan batu apung? Pak Fuad hari ini membawa suatu benda yang kemarin juga kita mainkan ya. Apa ini? Ya, plastisin. Ya, plastisin ini semisal kalau dimasukkan ke dalam air gitu atau zat cair, apa yang terjadi dengan malam ini? Tenggelam. Kita coba buktikan ya. Apa yang terjadi ketika plastisin ini dimasukkan ke dalam air? Ya, silakan dimasukkan. Bisa dilihat semuanya. Kira-kira bisa nggak plastisin ini dibuat tidak lagi tenggelam? Buat apa Mas Aldi? Supaya bisa terapung. Oh. Ahlinya ahli ini ya. Ya, kita beri plus dulu. Oke, nah kita coba lihat bareng-bareng, pelan-pelan aja. Ternyata plastisin yang awalnya tadi tenggelam bisa mengapung. Hari ini mempelajari bagaimana sih benda ini kok bisa terapung, kemudian bisa tenggelam dan lain sebagainya. Karena pada hari ini kita akan mempelajari materi fluidostatis tentang apa? Hukum Archimedes. Sudah belajar ya tadi malam ya? Sudah. Ya, jadi hukum Archimedes. Apa akan sampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini? Menjelaskan bunyi daripada hukum Archimedes dengan tepat dan menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi gaya Archimedes tersebut serta mempresentasikan hasil praktikum tersebut. Oke, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, Pak Fuad akan memberikan soal pretest ya. Langsung silakan dikerjakan, tulis nama dan nomor absen. Soal pretest ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal sampean semuanya ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, setelah melakukan kegiatan pretest, Bapak akan tampilkan sebuah video. Silakan disimak terlebih dahulu. Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal pesiar mewah. Jadi, setelah kalian memperhatikan video tadi, kira-kira mengapa kapal yang sangat besar dan terbuat daripada logam itu bisa terapung? Berarti ada besaran yang terkait di situ ya.
Besaran apa kira-kira? Apakah bentuk kapal yang semacam tadi itu juga mempengaruhi kapal bisa terapung sedemikian? Maka silakan kalian membentuk kelompok seperti kelompok kemarin. Ayo, silakan dibantu. Nah, sudah terbentuk, saya akan bagikan dalam KPP-nya ya. Silakan didiskusikan bersama tim atau kelompoknya. Cari solusinya bersama-sama ya. Oke, ini. Jadi HP Android-nya harus disiapkan ya. Kemudian silakan masuk ke virtual lab rumah belajar. Nah, ini dia. Oh iya, aplikasinya. Secara tampilan ini berbeda ya dengan yang pet. Pengaturan objek atau benda. Kemudian yang seperti klik lagi. Satunya. Nah, itu untuk zat cair. Kita gunakan 9,8 ya. Ini kelompok berapa? 4. Ada kesulitan? Enggak, Pak, sampun. Ketika dimasukkan ke dalam air tadi beda ya? Untuk kayu, Kita untuk batu-bataannya? belum, Pak. Oh iya, belum. Silakan dilanjutkan. Ketika dua. Setelah kalian semuanya menyelesaikan kegiatan praktikum ini, ada satu kelompok yang maju ke depan untuk presentasi. Oke, kelompoknya Mbak Lina dan Mas Eva, kita beri aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini presentasikan hasil praktikum kami. 1. Benda kayu, massa 2650, gaya Archimedes 25.970, gaya berat benda 25.970, keadaan benda terapung. Untuk benda terapung dalam kurung kayu dan styrofoam dalam benda melayang, gaya Archimedes sama dengan gaya berat bendanya. Dalam kurung FA sama dengan W. 2. Benda akan melayang jika mana jenis benda sama dengan mana jenis Mungkin ada kelompok yang lain. Mengapa benda dikatakan terapung, melayang, dan menggerak? Benda akan dikatakan terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Oke, silakan. Apakah massa jenis zat cair mempengaruhi terapung kayak apa? Iya. Mempengaruhi. Oke, bagaimana data yang kalian dapatkan? Kelompok yang lain? Apakah sama? Sama ya. Oke, silakan ditutup dan Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa kesimpulannya tadi? Besar gaya Archimedes sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ya, jadi besarnya gaya Archimedes sama dengan besarnya zat cair, berat zat cair yang dipindahkan ya. Gaya Archimedes dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda cair yang tercelup dan percepatan gravitasi. Jadi gaya Archimedes dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama apa? Massa jenis zat cair, kemudian yang kedua volume zat cair yang dipindahkan, dan yang terakhir apa? Volume zat cair. Percepatan gravitasi. Dia akan terapung manakala apa? Massa jenis daripada benda lebih apa? Lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Dan benda dikatakan melayang jika Sama. nilai massa jenisnya sama. Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan untuk yang tenggelam Lebih besar besar daripada zat cair. Oke. Tadi dikatakan
ditimbang di Air. di dalam zat cair. Udara. Kita coba isi ya airnya di garis ini. Coba ditunjukkan Sarul itu berapa nilainya? 1. Ya. Nah, dilihat benar-benar ya. Coba dimasukkan pelan-pelan. Ya. Kenapa kok bisa semacam itu? Rasa. Karena ada gaya Archimedes ya 0,8. Berarti gaya Archimedesnya berapa? 0,2. Betul. Oke. Terima kasih Mas Sarul. Kita beri plus untuk gaya Archimedes mempengaruhi suatu benda yang masuk ke dalam zat cair sehingga beratnya itu berkurang. Mainan yang ini kok bisa terapung ya? Padahal yang awalnya tadi ukurannya kan sama ya dengan yang tenggelam. Ini kenapa kok bisa terapung? Jadi rongga udara ini mempengaruhi volume plastisin semakin apa? Semakin besar. Volumenya semakin besar, masanya apakah berubah tadi? Tetap. Jadi masanya tetap, volumenya berubah. Apa yang terjadi? Maka nilai massa jenisnya akan berubah. Semakin apa? Semakin kecil. Ketika nilai massa jenisnya ini semakin kecil dan kurang daripada massa jenis air, apa yang terjadi? Maka benda ini akan Berarti yang tenggelam ini massa jenisnya lebih kecil atau lebih besar dengan airnya? Lebih besar. Ya, ini bentuk daripada apa namanya kapal yang besar sekali terbuat daripada logam itu bisa terapung. Kenapa? Karena dibuat berongga sehingga nilai massa jenis daripada kapal rata-rata itu lebih kecil dibanding massa jenis daripada air laut, sehingga kapal tersebut tetap bisa terapung. Ya, dari hasil praktikum kalian tadi didapatkan bahwa untuk terapung dan melayang nilai berat bendanya sama dengan gaya ke atas. Ya, ini beberapa penerapan daripada hukum Archimedes. Ya, ada tata selang. Setelah kalian semuanya sudah paham, kita coba berlatih soal. Ingat pada kasus terapung nilai PB-nya tadi sama dengan FA, ya kan? Maka sesuai dengan uraian persamaannya bisa kita tulis semacam ini. Ya, bisa ditulis dan didapatkan rho B-nya adalah 0,6 gram per cm kubik. Oke, sudah paham ya dari beberapa contoh tadi? Paham. Sekarang kita coba lanjutkan ke latihan soal. Alisa? Oh ya, lupa. Alisa tadi sudah angkat tangan, saya nggak tahu. Maaf ya. Yang lainnya tolong dicermati ya pekerjaan temennya yang itu. Oke, kita coba bahas sebentar terkait dengan jawaban pencapaian nomor 1. Sepotong kaca di udara memiliki masanya tadi. Apakah sudah ada dalam soal? Belum. Nah, masanya karena belum ada, kita ingat ya bahwa W adalah M kali G. Sama Mbak Alisa ternyata hebat, ini sudah langsung diubah di situ ya. Berarti M-nya bagaimana? M sama dengan W per Nah, di sini makanya 2.500. Oke, kita beri plus untuk Mbak Alisa. Oke, kita coba gambarkan yang nomor 3 ini. Ilustrasinya. Ini wadahnya misalnya gitu ya. Maka minyaknya di atas. Jadi ini adalah minyak. Yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah massa jenis daripada benda yang dicelupkan tadi. Benda yang terapung ini posisinya apa? Kan stabil ya? Iya. Timbang di sini. Maka gaya-gaya yang bekerja di sini sesuai dengan hukum 1 Newton dikatakan bahwa Nilai sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F-nya akan diisi oleh FA. A ditambah F AM dikurang W sama dengan T.
kali VB sama dengan rho A kali G kali VA ditambah rho M kali G dikali VM, gitu ya. Di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, kita coba masukkan nilainya. 0,4 0,4 VB ditambah rho M dikali 0,25 VB. Nah, ini kita masukkan di sini. 0,4 dikali 1 ditambah 0,25 kali 8. Ini berapa ini? 0,4 ditambah 0,20. Maka rho B-nya adalah 0,6 gram per sentimeter kubik. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Dari tadi dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana rasanya melaksanakan kegiatan praktikum virtual menggunakan rumah belajar? Seru ya? Kegiatan semacam ini akan kita kembangkan di pembelajaran fisika. Sekali lagi di materi hari ini tadi kita mempelajari tentang materi apa? Hukum matematik. Kesamaan FA sendiri dituliskan sebagai rho-nya itu tadi apa? Massa jenis zat cair dikalikan dengan percepatan gravitasi dan dikali volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Ada 3 keadaan benda yang ketika berada di dalam zat cair. Yang pertama tadi apa? Plastisin tadi itu bisa terapung karena apa? Rongga udara. Karena ternyata rongga udaranya tadi itu membuat nilai massa jenis daripada plastisin semakin kecil, sehingga ketika dibandingkan dengan massa jenis zat cairnya atau airnya itu masih lebih kecil. Nah, ketika massa jenis benda semakin kecil atau lebih kecil dibanding massa jenis zat cair, apa yang terjadi? Maka benda itu akan terapung. Membedakan antara melayang dengan tenggelam. Kalau tenggelam apa? Sampai dasar. Dia tercelum seluruhnya, tapi dia sampai pada dasar. Itu namanya tenggelam. Ya. Siap. Saya bagikan. Tolong Mas Tarul untuk membagikan kembali. Ketua kelas bisa membantu saya untuk mengumumkan jawaban dari teman-temannya. Kok apel? Tetap semangat untuk belajar di rumah. Materi berikutnya besok kita akan pelajari tentang hukum Pascal dan selanjutnya terkait dengan konsep atau bab fluida statis. Ya. Yuk siap. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf untuk penjelasan kali ini, dan sekali lagi tetap semangat dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.